Bayangkan zaman dahulu kala, hampir 2 juta tahun yang lalu. Dunia saat itu sangat berbeda dari yang kita kenal sekarang. Hutan lebat, padang rumput luas, dan hewan-hewan besar yang berkeliaran bebas. Di tengah-tengah semua itu, muncul spesies manusia baru yang akan mengubah sejarah. Pada masa itu, muncul spesies manusia baru, namanya Homo erectus. Mereka adalah salah satu nenek moyang kita yang paling penting. Mereka berbeda dari manusia sebelumnya. Homo erectus memiliki ciri-ciri fisik yang unik, yang membedakan mereka dari spesies lain. Homo erectus berjalan tegak dengan 2 kaki, seperti kita. Ini adalah salah satu langkah besar dalam evolusi manusia. Mereka lebih tinggi dan punya otak lebih besar. Otak yang lebih besar memungkinkan mereka untuk mengembangkan alat-alat yang lebih canggih, dan teknik berburu yang lebih efektif. Homo erectus adalah spesies yang sangat sukses. Mereka mampu beradaptasi dengan berbagai lingkungan dan kondisi cuaca. Mereka hidup selama hampir 2 juta tahun. Ini adalah pencapaian yang luar biasa dalam sejarah evolusi manusia. Itu jauh lebih lama daripada manusia modern. Homo sapiens, spesies kita, baru ada sekitar 300.000 tahun. Selama masa itu, mereka menyebar dari Afrika ke Asia dan Eropa. Mereka adalah penjelajah pertama yang meninggalkan benua asal mereka. Nama Homo erectus artinya manusia tegak dalam bahasa Latin. Ini mengacu pada kemampuan mereka berjalan dengan 2 kaki. Kemampuan ini memberi mereka keunggulan dalam bertahan hidup dan beradaptasi. Kemampuan ini memungkinkan mereka melakukan perjalanan jauh dan menggunakan tangan mereka untuk tugas lain. Mereka bisa membuat alat, berburu, dan mengumpulkan makanan dengan lebih efisien. Homo erectus adalah nenek moyang yang menarik yang mengajari kita tentang evolusi manusia. Mereka adalah bukti betapa adaptif dan inovatifnya manusia. Mari kita pelajari lebih lanjut tentang kehidupan Homo erectus. Dengan memahami mereka, kita bisa lebih menghargai perjalanan panjang yang telah kita tempuh sebagai spesies. Homo erectus pertama kali muncul di Afrika sekitar 1,9 juta tahun yang lalu. Mereka adalah salah satu spesies manusia purba yang paling sukses dan bertahan lama. Fosil mereka ditemukan di berbagai situs arkeologi di seluruh benua Afrika, menunjukkan bahwa mereka tersebar luas dan mampu beradaptasi dengan berbagai lingkungan. Para ilmuwan percaya mereka berevolusi dari spesies manusia sebelumnya, seperti Homo habilis. Homo habilis sendiri adalah spesies yang lebih primitif, tetapi mereka menunjukkan tanda-tanda awal penggunaan alat-alat batu yang mungkin telah diwariskan kepada Homo erectus. Tapi, mereka tidak tinggal di Afrika. Homo erectus memiliki kemampuan untuk menjelajah dan mencari sumber daya baru, yang mendorong mereka untuk meninggalkan benua asal mereka. Homo erectus menjadi spesies manusia purba pertama yang bermigrasi keluar dari Afrika. Mereka memulai perjalanan epik yang akan mengubah sejarah manusia selamanya. Migrasi ini adalah hal yang besar. Mereka menempuh jarak ribuan kilometer, melintasi berbagai jenis medan dan iklim. Artinya, Homo erectus harus beradaptasi dengan lingkungan dan tantangan baru. Mereka harus belajar bagaimana bertahan hidup di hutan, padang rumput, dan bahkan daerah pegunungan. Mereka menghadapi iklim, hewan, dan tumbuhan yang berbeda. Setiap lingkungan baru membawa tantangan unik yang harus mereka atasi. Perjalanan ini membawa mereka melintasi jarak yang sangat jauh ke negeri-negeri baru. Mereka menjelajahi wilayah yang belum pernah dihuni oleh manusia sebelumnya. Kita menemukan fosil mereka di tempat-tempat seperti Indonesia, Cina, dan bahkan sebagian Eropa. Ini menunjukkan betapa luasnya penyebaran mereka. Ini membuktikan mereka sangat mudah beradaptasi. Mereka mampu bertahan hidup di berbagai kondisi lingkungan yang berbeda. Perjalanan mereka membantu mereka mendiami berbagai belahan dunia. Homo erectus adalah pelopor dalam sejarah migrasi manusia, membuka jalan bagi spesies manusia berikutnya untuk menjelajahi dan menghuni planet ini. Homo erectus berbeda dari manusia sebelumnya dalam beberapa hal. Mereka adalah salah satu spesies hominin pertama yang menunjukkan tanda-tanda evolusi signifikan menuju manusia modern. Salah satu perbedaan yang paling mencolok adalah ukuran otak mereka yang lebih besar. Otak Homo erectus jauh lebih besar dibandingkan dengan nenek moyang mereka, yang memungkinkan mereka untuk mengembangkan kemampuan kognitif yang lebih kompleks. Otak mereka kira-kira 2 kali ukuran otak nenek moyang mereka.
Ini adalah lompatan besar dalam evolusi otak yang membuka jalan bagi perkembangan teknologi dan budaya yang lebih maju. Ini memungkinkan mereka berpikir dengan cara yang lebih kompleks. Mereka mulai menggunakan alat-alat yang lebih canggih, dan mungkin memiliki bentuk komunikasi yang lebih maju. Bentuk tengkorak mereka juga berbeda. Tengkorak Homo erectus menunjukkan adaptasi yang lebih baik untuk melindungi otak yang lebih besar. Homo erectus memiliki tengkorak yang lebih panjang dan lebih rendah, dengan tonjolan alis yang menonjol di atas mata mereka. Tonjolan ini mungkin berfungsi untuk melindungi mata dari sinar matahari atau cedera. Wajah mereka lebih datar daripada manusia sebelumnya. Ini menunjukkan perubahan dalam struktur wajah yang mungkin terkait dengan perubahan dalam diet dan cara hidup. Gigi mereka juga lebih kecil. Perubahan ini mungkin mencerminkan adaptasi terhadap makanan yang lebih mudah dikunyah dan dicerna. Secara fisik, mereka lebih kuat dan lebih tinggi. Tubuh mereka lebih berotot dan lebih cocok untuk aktivitas fisik yang intens. Mereka lebih cocok untuk perjalanan jarak jauh dan berlari. Adaptasi ini memungkinkan mereka untuk menjelajahi wilayah yang lebih luas dan mencari sumber daya yang lebih beragam. Perubahan-perubahan ini menunjukkan bagaimana Homo erectus berevolusi menjadi lebih seperti manusia modern. Mereka adalah langkah penting dalam perjalanan evolusi manusia, membawa kita lebih dekat ke bentuk kita saat ini. Kehidupan Homo erectus penuh tantangan. Mereka hidup di berbagai lingkungan, dari padang rumput hingga hutan. Untuk bertahan hidup, mereka harus pandai dan mudah beradaptasi. Salah satu kunci kelangsungan hidup mereka adalah makanan mereka. Homo erectus adalah pemburu pengumpul. Artinya mereka berburu hewan dan mengumpulkan tumbuhan untuk makanan. Mereka makan apa saja yang mereka temukan. Makanan mereka termasuk daging, buah-buahan, sayuran, dan kacang-kacangan. Untuk berburu, mereka mengembangkan alat dan strategi. Mereka belajar bekerja sama untuk menjatuhkan hewan besar. Ini memberi mereka sumber protein yang baik. Kemampuan mereka beradaptasi dengan berbagai sumber makanan membantu mereka bertahan hidup di berbagai lingkungan. Bagian 5. Peralatan berburu. Homo erectus dikenal karena membuat dan menggunakan peralatan. Mereka lebih terampil daripada manusia sebelumnya di bidang ini. Salah satu alat terpenting mereka adalah kapak genggam. Alat berbentuk tetesan air mata ini terbuat dari batu. Kapak genggam sangat serbaguna. Homo erectus menggunakannya untuk memotong, mengikis, dan menggali. Mereka juga menggunakan alat untuk berburu dan menyembelih hewan. Alat-alat ini sangat penting untuk kelangsungan hidup mereka. Membuat alat membutuhkan kecerdasan dan keterampilan. Homo erectus harus hati-hati memilih jenis batu yang tepat. Kemudian mereka membentuknya dengan memotongnya menggunakan batu lain. Salah satu pencapaian Homo erectus yang paling signifikan adalah mengendalikan api. Ini mengubah segalanya. Bukti menunjukkan mereka menggunakan api sekitar 1,5 juta tahun yang lalu. Ini menjadikan mereka manusia pertama yang mengendalikan api. Api memberikan banyak manfaat. Api memberi mereka kehangatan, cahaya, dan perlindungan dari binatang. Mereka juga menggunakan api untuk memasak makanan. Memasak membuat makanan lebih aman untuk dimakan dan lebih mudah dicerna. Kemampuan mengendalikan api memiliki dampak besar pada perkembangan Homo erectus. Ini memungkinkan mereka untuk hidup di iklim yang lebih dingin dan memperluas wilayah mereka. Ini juga menyatukan mereka di sekitar sumber kehangatan dan cahaya bersama. Apakah Homo erectus punya bahasa? Ini adalah pertanyaan yang masih dicoba dijawab oleh para ilmuwan. Tidak ada bukti langsung penggunaan bahasa. Namun, beberapa ilmuwan percaya mereka mungkin memiliki suatu bentuk komunikasi. Mereka menunjukkan struktur sosial mereka yang kompleks dan kemampuan membuat alat. Hal-hal ini menunjukkan bahwa mereka membutuhkan cara untuk berkomunikasi satu sama lain. Otak mereka lebih besar daripada manusia sebelumnya. Ini berarti mereka mungkin memiliki kapasitas untuk berbahasa. Perkembangan bahasa akan menjadi langkah besar dalam evolusi manusia. Ini akan memungkinkan mereka untuk berbagi informasi, mengkoordinasikan kegiatan, dan mewariskan pengetahuan kepada generasi mendatang. Homo erectus memainkan peran penting dalam evolusi manusia. Mereka adalah pelopor yang bermigrasi keluar dari Afrika dan beradaptasi dengan lingkungan baru. Mereka mengembangkan teknologi dan struktur sosial baru.
Penggunaan alat dan api memungkinkan mereka bertahan hidup dalam kondisi yang menantang. Mereka membuka jalan bagi spesies manusia selanjutnya, termasuk kita sendiri, Homo sapiens. Meskipun mereka telah lama tiada, warisan mereka tetap hidup. Kita dapat belajar banyak dari Homo erectus. Mereka mengajari kita tentang kemampuan beradaptasi dan ketahanan semangat manusia. Dengan mempelajari fosil dan artefak mereka, kita dapat menyusun kisah nenek moyang kita zaman dahulu. Homo erectus menonjol sebagai nenek moyang yang luar biasa dalam sejarah manusia. Mereka mudah beradaptasi, cerdas, dan banyak akal. Otak mereka yang lebih besar dan postur tegak mereka membuka jalan bagi manusia modern. Meskipun dipisahkan oleh rentang waktu yang sangat luas, kita memiliki hubungan dengan manusia purba ini. Penguasaan mereka atas alat, api, dan perjalanan mereka keluar dari Afrika adalah bukti potensi manusia. Saat kita terus mempelajari Homo erectus, kita mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang asal-usul sila dari umat manusia yang luar biasa.